Yang kami hormati Bapak, Ibu, Kepala Sekolah Segugus 2 Kecamatan Mekarsari. Yang kami hormati Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Mekarsari. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru Undangan KKG Gugus 2 Kecamatan Mekarsari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat SDN Pinggiran Baru 4 dalam rangka acara kegiatan bulanan kelompok kerja guru gugus 2 Kecamatan Mekarsari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta saudara, beserta sahabat, beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga hiburan, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penyampaian materi, dan yang terakhir doa dan penutup. Baiklah, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara KKG hari ini, mari kita bersama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada kita keadaan yang pada hari ini diberi kesempatan untuk bisa berhadir pada acara kita, acara rutin pertemuan bagi gugus kita. Dan tak lupa pula salawat salam akan selalu kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat anak cucu beliau ilahi wal kiamat. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara kita pada hari ini, meskipun ya seadanya. Sebenarnya ya sudah kita di jauh hari sudah mempersiapkan tentukan hari, tapi kita berencana yang berkehendak yang lebih menentukan.
Kalau dari awal dulu kan sudah kita hitung-hitung, kita ada waktu mungkin yang terbentur. Tapi yang namanya di luar dugaan kita berdatang, sehari sebelum hari H kita datang habar 1, habar 2, habar 3. Habar pertama, ini nih kayak Ami kan Bapak dah bisa buat jalan Rabu tuh kalau ada acara apa kami berbagi SK ya pelantikan di Marabahan Tabarung tuh pertama. Itu Ibu Kolil juga ada undangan kakak Sidin TK, tapi yang buat Sidin yang kadang hadir nih karena ini sekalian acara perpisahan dengan Bapak Sahran. Pak Sahran yang UPT yang di Kolil itu pindah ke Kolil Belawang. Nah, iya, jadi kan Sidin perpisahan, jadi udah anak buah kan? Nah, jadi kan ada kawas sih kan sekalian di sini karena ada sosialisasi apa namanya dana BOSPTK pula yang untuk rekon. Nah, jadi ada kawas ini juga. Nah, jadi pas kebetulan pulang hari ini, untung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas Masjid Tawaf menyiapkan acara kita dan juga kepada Ibu Hana tetap semangat untuk melaksanakan program guru penggeraknya. Kami di sini kebetulan sebagai penyelenggara hanya bisa membantu dan memfasilitasi. Ya, selebihnya kan yang untuk kehadiran ini masing-masing. Nah, jadi makanya mengucapkan terima kasih yang bisa hadir dan kita karena sama-sama mempunyai kepentingan lah. Satu sekolah mungkin ya berbagi lah. Ya kalau berbagi sebagian yang ke sana sesuai namanya ya yang kawan tuh ke sini juga. Kalau kayak SK tuh mungkin orang-orang ini lah. Kalau untuk Makassari ini yang untuk gugus ini asalnya Rahmiani sama Ibu Hamidah lah. Ada lagi yang lain lah. Abdullah lah ketiga. Nah, itu kan mengurangi benar bertiga. Ya. Nah, Kapuskesmas ini kan sebenarnya itu undangan 1 kepala sekolah, 1 guru pendamping, 5 anak sekolah anak SD-nya. Itu sebenarnya 1 ya. 1 guru pendamping itu yang dari pembina OKS-nya. Itu kepala sekolah 1. Kalau kami kan tadi ada ya menghadiri. Dan sisanya itu adalah keringanan hati dari bapak-bapak ibu yang bisa melangkahkan kaki ke tempat kami. Jadi lagi punya hati terbuka dan ringan untuk kesini datang. Mungkin ada kalau anak kayak apa kita ya tidak bisa berhadir. Yang pasti kita ambil hikmahnya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar dan bagi yang hadir bisa mengambil memetik dari apa yang akan disampaikan nanti mungkin untuk menambah ilmu pengetahuan kita sebagai guru, karena sekarang ini tuntutan kita ini lah banyak banget lah macam-macam. Nah, bukan hanya sekedar mengajar, malah kita jadi guru ini macam-macam, udah bingung katanya istilah-istilahnya, ada yang membatik, menggerak apa itu, mengajarkan PMM tugas secara banyak. Nanti apa yang kita bisa jalani karena Bapak Ibu lah gawian kita ini nah banyak lah hendak juga nanti ya kalau lagi sebarang-barang gawian kita jalani itu kan kamu tanggung jawab tapi jangan dijadikan beban sambil santai digawe Bapak Dirana kawana gitu. Alhamdulillah kita jadi kayak itu aja menyikapinya kalian kita dan setiap para saulon selama ada bisi HP, bisi WA untuk informasi itu kan mungkin ketinggalan pasti dia setiap kan itu ada terus kabar-kabar apa yang pasti kita ikuti bagiannya nah link-link harus diisi terus bilang nggak ada bahan link-link kita deh masuk harus link apa-apa diisi oke. Nah kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan lancar meskipun seada orangnya lah mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda ini tadi.
Dan mudah-mudahan pada acara pada hari ini kita bisa membawa berkah ilmunya untuk kita semuaan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Mekarsari, yang ulun hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 2 Kecamatan Mekarsari, dan yang ulun hormati Bapak Ibu Guru anggota KKG Gugus 2 Kecamatan Mekarsari. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita hari ini bisa melaksanakan acara KKG di SDN Pinggiran Baru 4. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Pertama-tama ulun ucapkan kepada rekan-rekan guru yang bisa berhadir pada KKG hari ini. Kemudian ulun ucapkan terima kasih juga kepada narasumber hari ini yang bisa mengisi acara kita pada hari ini. Sebelumnya program kerja kita itu memang ini tentang administrasi kelas pula jadwalnya. Kemudian kemarin sebelum ini dilaksanakan ada guru penggerak yang menawari hendak melaksanakan aksi nyata ya Labuhana dengan tema diseminasi budaya positif. Jadi dengan senang hati sekali ulun menyambutnya dan berterima kasih juga karena kita punya guru penggerak yang bisa membagikannya, apalagi ini judulnya diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan meningkatkan cara kita dalam memajukan pendidikan. Tadi untuk penyampaian materi selanjutnya yaitu dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Pinggiran Baru 1 kepada Ibu Hana, dipersilahkan. Ulun izin berdiri lah. Asal juga duduk weh. Berdiri juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun hormati Bunda Pengawas Pembina SD Kecamatan Mekarsari, yang ulun hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Mekarsari, yang ulun hormati Ibu Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Mekarsari, dan yang ulun banggakan Bapak dan Ibu Guru Gugus 2 Kecamatan Mekarsari. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa puji dan syukur selalu kita curahkan keharibaan junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, pertama-tama juga mengucapkan terima kasih terkhusus juga kepada Ibu Ketua KKG dan Bunda Pengawas, karena pada hari ini Bapak dan Ibu guru ulun diberikan kesempatan untuk kegiatan diseminasi ini, karena hari ini ulun di sini bukan sebagai narasumber Bapak dan Ibu. Ini adalah tuntutan dari tugas calon guru penggerak angkatan 8, yang mana setiap akhir modul selalu tugasnya itu melaksanakan aksi nyata. Dan ini modul 1.4, kami seluruh CGP angkatan 8, aksi nyatanya adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Jadi mohon izin Bapak Ibu lah, sekali lagi terima kasih karena pian semua hari ini dapat berhadir. Oke, next Pak. Untuk lebih memotivasi kita supaya kita kembali semangat, mohon izin Bapak Ibu lah, kita berdiri semua sebentar saja, tidak sampai beberapa jam. Kita waktunya ice breaking. Mohon dibantu Pak. Nanti kita bahasa, mungkin juga agama, karena tidak sama mungkin dengan satu daerah dengannya, lalu dia tidak tumbuh rasa toleransi, maka pembelajaran tidak akan bermakna itu. Maka kita sebagai guru harus mampu menumbuhkan karakter ke-6 dimensi pada karakter profil Pancasila ini. Next Pak. Bapak dan Ibu, untuk mempelajari budaya positif pada hari ini ada 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak dan Ibu, perubahan paradigma kurikulum, paradigma belajar. Kurikulum mungkin boleh berubah, Bapak dan Ibu. Kenapa berubah? Karena zaman kita terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kurikulum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, tujuan pendidikan itu harus selalu menjadi dasar bagi setiap guru, pendidik atau pamong. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita,
Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Menuntun bukan memaksakan, Bapak Ibu. Menuntun kekuatan kodrat hidup anak itu agar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya. Karena kodrat anak itu sudah tertulis sejak dia di dalam kandungan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, next Pak. Nah, dari yang sudah kami pelajari selama 2 bulan, baru 2 bulan Bapak Ibu lah, jadi masih cetek Bunda Pengawas ilmunya. Tapi mohon maaf, jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan Bapak Ibu lah, tapi mudah-mudahan yang sedikit pada hari ini dapat kita ambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita singkat KHD, pendidikan itu sebagai tuntunan. Tadi selaras dengan tujuan pendidikan. Sebagai tuntunan, guru hanya mengarahkan namun tidak bisa memaksakan. Mengarahkan ketika anak itu tidak bisa berjalan dengan lurus, maka kita mengarahkan kembali agar nantinya murid-murid kita dapat mencapai kodrat positifnya yang memang sudah dia miliki. Kemudian sebagai pendidik kita harus mencapai kodrat positifnya yang memang sudah dia miliki. Kemudian sebagai pendidik kita harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya kita melihat seperti apa tempat tinggal murid-murid kita. Di daerah pantai, mungkinkah kita mengajarkan ilmu bertani atau bercocok tanam? Berarti mungkin kita mengajarkan cara menangkap ikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian didik sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman dulu dengan zaman sekarang jelas berbeda. Ilmunya mungkin sama. Misal 1 tambah 1, 2. Bapak Ibu ya. Tapi kemungkinan murid kita zaman sekarang cara penerimaannya itu berbeda. Karena tadi ya Bunda ya, zaman teknologi sekarang informasi dalam benda segi 4 itu dalam genggaman kita. Mungkin saja anak-anak itu memiliki kemampuan di atas gurunya. Karena sekarang kan canggih sudah kehebatan anak-anak kita dalam menggunakan teknologi seperti HP itu. Jadi guru itu setidaknya memiliki kemampuan untuk mengatasi hal tersebut, memberikan skill yang nantinya bisa mereka gunakan di masa yang akan datang. Jadi sesuai dengan kebutuhannya di zaman sekarang maupun di masa yang akan datang ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Kemudian pendidikan berpihak kepada anak. Ketika guru memberikan pembelajaran, maka haruslah sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan. Kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan anak untuk belajar. Makanya timbul perumpamaan bahwa berhamba pada anak. Ketika kita sudah mentransfer ilmu kepada murid-murid kita, maka satu yang kita ingat di dalam hati kita Bapak dan Ibu adalah keikhlasan, tidak mengharapkan imbalan dari murid-murid kita. Kemudian bukan tabula rasa. Tidak tepat jika ada yang mengumpamakan bahwa murid itu adalah sebuah atau selembar kertas putih yang kosong. Itu tidak tepat sama sekali. Anak adalah kertas yang sudah berisi tulisan. Namun tulisannya itu masih buram. Tugas kita sebagai pendidiklah yang harus menebalkan tulisan-tulisan itu. Sehingga bakat, minat yang masih terpendam dalam diri anak dapat keluar. Yang nantinya akan menguatkan karakter tersebut sehingga mereka dapat mencapai kodratnya tadi. Memperoleh keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya. Itu tidak sesuai dengan adat dan budaya kita. Mungkin saja yang dilihat oleh murid kita tidak patut dilihat, yang didengar tidak patut didengar. Jadi cara kita sebagai pendidik adalah menanamkan yang namanya budi pekerti. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru atau pendidik itu adalah seorang petani. Pendidikan adalah tanah, tempat menyemai benih-benih kehidupan generasi bangsa, yaitu murid. Ketika seorang petani menanam bibit, yaitu murid, kalau kita sebagai guru, maka yang bisa kita lakukan adalah merawat agar bibit tersebut nanti bisa tumbuh menjadi berkualitas, bagus, baik. Namun yang satu tidak bisa kita lakukan, mengharapkan seandainya kita menanam jagung, tidak akan mungkin bisa tumbuh padi. Jagung maka akan berbuah menjadi jagung. Karena tadi, anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Bagaimanapun caranya, mereka tetap akan tumbuh menjadi jagung. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu adalah semboyan yang tidak lekang dimakan waktu, tidak habis dimakan usia. Ingarso sung tuludo, ingmajo mangun karso, tuturi handayani. Nah, kalau tuturi handayani pasti sudah familiar, Bapak Ibu, adalah dijadikan logo pendidikan kita. Apa artinya? Ingarso sung tuludo, di depan jadi teladan, guru digugu dan ditiru. Ucapan, perbuatan pasti akan jadi contoh bagi anak-anak kita. Makanya sebagai guru kita mesti mawas diri, berhati-hati dalam berkata-kata maupun bertingkah laku. Karena kita adalah teladan bagi murid-murid kita. Kemudian, ingmajo mangun karso, di tengah membangkitkan semangat. Halo Bapak Ibu. Halo. Ulun tahu Bapak dan Ibu punya banyak pengalaman masalah dunia pendidikan. Sudah banyak makan asam garam tentang pendidikan ini. Namun, coba kita renungkan Bapak dan Ibu, sudahkah ketika kita tidak hadir, kehadiran kita itu dirindukan oleh anak-anak kita, dirindukan oleh murid-murid kita. Ketika kita tidak ada, sehari saja kita tuh dicari-cari. Ketika kita hadir di kelas, maka guru dapat mengeluarkan aura yang dapat membangkitkan motivasi anak-anak murid kita. Sehingga mereka dengan melihat gurunya, hati senang, hati gembira, jauh dari rasa tertekan. Sehingga keinginan belajar anak kita dapat tumbuh dari dasar hatinya. Sehingga tadi tidak ada belajar terpaksa, anak jadi semangat pergi ke sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian tuturi handayani di belakang sebagai pendorong. Ulun menangkap arti sebagai pendorong ini ketika kita ini guru SD. Nanti anak itu tidak selamanya menjadi anak SD. Benda yang sangat berharga buat kehidupan Bapak dan Ibu, sehingga kita harus mempertahankan genggaman kita agar tidak terbuka. Jadi ada benda berharga. Sudah dibayangkan Bapak Ibu, mungkin uang, emas, permata, berlian, kartu ATM, debit lah, nah, berharga. Nah, ya, nanti ada rekan Bapak dan Ibu yang akan memaksa untuk Bapak Ibu membuka genggaman ini. Boleh dengan rayuan, nah, boleh dengan paksaan, boleh dengan intimidasi, boleh memerankan kegiatan. Cobalah buka ini, kita akan paham nanti apa di balik permainan ini. Ayo Ibu, Bapak Hakim dan Bapak Iwan kah? Ya, silakan Pak. Siapa yang menggenggam tangan ini? Oke, berarti dengan rayuan boleh Pak, dirayu. Silakan Pak.
Boleh, lakukan segala cara supaya Bapak Iwan membuka genggaman tangannya. Itu kami harap nih. Kalau buka pasti ya. Kalau buka tuh. Wah, ada magic tertentu nih Bapak Ibu. Mantap, apakah bisa membuka? Kita lihat. Ada kewajaran buka nih. Harap dia dari buka. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Orang lain bisa mengontrol saja. Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Yang tadi kita praktekkan. Betapa hebatnya orang memaksa. Kalau kita tidak mau, maka tidak akan terjadi. Saya bisa mengontrol orang lain, namun pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada saat bujukan gagal, sudah dibujuk, dirayu dengan cara lembut, gagal, maka dipaksa, walaupun menyakiti orang lain, menghalalkan segala cara mungkin boleh, namun di teori kontrol kita akan mencari jalan keluar yang berbeda dengan kolaborasi, dengan konsensus. Itu artinya memilih pendapat bersama-sama. Jadi pendapat mana yang kira-kira benar. Nah, menciptakan pilihan-pilihan yang baru sehingga tidak ada kata memaksa. Kemudian di sini berespon kepada ibu menang kalah. Jadi kalau ada yang menang, ada yang kalah. Jadi pasti ada yang bahagia, pasti ada yang sedih. Murid-murid kita tuh, rekan-rekan sebagai guru, ini salah, ini benar. Yang salah itu pasti akan merasa sedih dan disalahkan. Namun di teori kontrol, kita tidak akan menghasilkan kekecewaan atau sakit hati karena dicari jalan keluarnya agar dapat mencari win-win solution. Semua menang. Jadi semua merasa siapa yang menggunakan cara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif, cara halus, menyindir mungkin apa. Nah, kalau yang seperti ini terus, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Gara-gara kamu hari ini, ibu dimarahi kepala sekolah. Kesannya kan tidak berkata, namun menyindir itu. Gara-gara pergaulan anak hari itu, gurunya akan diarahi oleh kepala sekolah. Gitu mungkin. Next slide. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa kebanyakan merasa paling pintar, merasa paling berkuasa. Percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dianggap murid akan bisa menerima. Walaupun dengan memaksa. Namun ketika hal itu dilakukan justru akan memperburuk keadaan. Yang terjalin adalah hubungan permusuhan. Anak akan marah karena dipaksa. Kita juga mungkin kalau dipaksa akan marah. Maka hubungan permusuhan yang akan terjadi. Bukan yang kita
ini tidak sama. Next. Nah, ini perbedaan apa tadi yang dimaksud stimulus respon Bapak dan Ibu dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, paradigma berpikirnya adalah kebutuhan kita itu semuanya itu sama. Kebutuhan murid, kebutuhan guru itu sama. Namun, dipatahkan oleh teori kontrol. Kebutuhan kita itu berbeda. Berbeda nggak Bapak dan Ibu? Berbeda ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, walaupun dengan cara memaksa. Namun di teori kontrol Bapak dan Ibu, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa mereka punya pemikiran yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan pelanggaran, maka itu salah. Ketika anak melakukan disiplin itu, kalau menurut pemikiran kita, Bapak dan Ibu, apa sih disiplin itu? Iya Bu, menuruti peraturan. Jadi kalau menuruti peraturan itu disiplin. Iya Bu, Ibu sekian silakan. Tepat waktu. Iya, itu kalau murid tepat waktu berarti murid kita disiplin. Mungkin dari Bapak-bapak, apa kira-kira menurut dari Bapak-bapak disiplin? Ketika kita mendengar disiplin, yang terpikir adalah apa? Apa kira-kira Pak? Jadi apa arti dari disiplin itu sendiri? Mengerjakan sesuai dengan jadwal. Iya, disiplin waktu ya Bu ya. Nah, ketepatan dengan waktu. Next Pak, kita lihat. Nah, tadi yang Bapak dan Ibu sebutkan benar semua. Itu adalah contoh dari disiplin yang bisa kita terapkan di sekolah. Namun Bapak dan Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas? Kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu pasti tadi dengan tata tertib atau aturan dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, tapi pemikiran itu salah besar. Bahkan kalau bisa ketika anak melanggar, jangan yang namanya ada dihukum itu, cari alternatif yang lain. Bahkan kalau perlu jangan digunakan sama sekali, karena hukuman itu akan berefek tidak nyaman, terkesan menyakiti, apalagi sampai tadi fisik yang dilakukan oleh guru. Jadi itu dihindari, jangan sampai dilakukan. Next Pak. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya berdisiplinkan diri sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka atasan kita wajib mendisiplinkan kita. Jadi Bapak Ibu jangan marah kalau misalkan Bapak dan Ibu guru suatu ketika tidak disiplin, kepala sekolah menegur, karena itu sudah kewajiban atasan. Nah, karena kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita. Walaupun sekarang suasananya merdeka, namun artian merdeka itu Bapak Ibu tidak lepas dari aturan. Merdeka tapi diatur, yang terarah gitu, tidak lepas kontrol, tidak lepas kendali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya, apa yang dilakukan murid kita adalah berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Artinya, ketika dia melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran hatinya, tidak dipaksa. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan Bapak dan Ibu? Sifat-sifat positif manusia yang nanti merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya. Nah, ini kembali dinyatakan oleh Gleiser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti ada tujuan. Kemudian
mulia tersebut kepada murid-murid kita agar nantinya nilai kebajikan ini menjadi karakter yang kuat bagi anak didik kita, terlebih ketika nanti mereka terjun ke masyarakat. Oke, lanjut Pak. Nah, ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ada yang ingin mencurahkan hatinya selama ini di sekolah, Bapak dan Ibu mungkin adakah strategi khusus agar anak-anak itu disiplin? Apa yang dilakukan di sekolah? Mungkin Bapak dan Ibu menerapkan suatu peraturan, mungkin menanamkan suatu kebiasaan baik, mungkin sehingga disiplin itu dapat mencerminkan dari karakter anak-anak kita. Apa kira-kira strateginya Bapak dan Ibu? Ya betul ya Pak ya, melakukan kebiasaan baik di sekolah dengan harapan nanti ketika anak sudah terbiasa di sekolah, maka itu akan terbawa di rumah, akan terbawa ke masyarakat. Nah, jadi itu salah satu yang bisa dilakukan di sekolah. Mungkin tadi berdoa sebelum dan sesudah belajar, Bapak Ibu ya. 5S tadi, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, ketika bertemu dengan guru dia salam, dengan teman-temannya juga menghargai, begitu. Mungkin dengan kegiatan di sekolah seperti Jumat Takwa mungkin, nah ada siraman kalbu dari guru, mengajarkan berinfak, cara membantu sesama, menghargai sesama, itu kan adalah pembiasaan baik yang bisa dilakukan di sekolah. Next Pak. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak dan Ibu rasakan penting saat ini ditanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah Bapak dan Ibu? Mengapa? Dari contoh nilai kebajikan tadi Bapak dan Ibu, menurut Bapak yang saat ini yang paling penting, semua penting lah, tapi yang paling penting harus ada dalam diri anak-anak kita, apa kira Bapak dan Ibu? Nilai apa kira-kira? Ketakwaan kepada Tuhankah, kejujurankah, integritaskah, sifat mandirikah, tanggung jawabkah, atau yang lainnya? Menurut Bapak dan Ibu? Ya pilih akhlak mulia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di zaman yang saat ini ada ungkapan juga, ilmu tanpa adab itu tidak akan berguna. Nah, ya. Jadi ketika guru memberikan, sudah mentransfer ilmu, maka harus diiringi dengan akhlaknya juga. Nah, supaya itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, disiplin adalah suatu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sudah teroper pada profil pelajar Pancasila dari yang 6 dimensi itu Bapak dan Ibu. Next. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, yang merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Next. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana selama ini kita berperilaku Bapak dan Ibu? Bagaimana perilaku kita? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang juga untuk mendapatkan apa yang kita mau.
misalnya mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau mendapatkan hadiah, mendapatkan uang misalnya. Apalagi kira-kira Bapak dan Ibu? Mungkin kita semua pernah melakukan sesuatu itu karena ada alasan. Itu tadi misalnya, kalau bekerja misalkan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu kan salah satu alasan sehingga kita melakukan suatu pekerjaan itu. Next Pak. Nah, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hati, ini kasus nih, sebagai seorang pendidik, saat Anda, Bapak dan Ibu, perlu hadir ke suatu pelatihan, misalkan sama nih, ke acara ini misalnya. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran? Kalau itu alasannya, berarti Bapak dan Ibu adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, yang kedua, apakah Bapak dan Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan, misalkan sebagai guru atau sebagai kepala sekolah berprestasi? Kalau itu alasannya, berarti Bapak dan Ibu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, yang ketiga, Bapak dan Ibu menghadiri suatu pelatihan karena memang ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha sendiri, karena Bapak dan Ibu adalah merupakan teladan bagi murid-murid, nah serta guru-guru Anda, karena kita ini sebenarnya adalah murid, ya tidak Bapak dan Ibu? Murid juga, kita punya guru, kita menjadi guru bagi murid-murid kita, makanya disebut pembelajar sepanjang hayat. Nah, manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari dari tindakan Bapak dan Ibu? Mungkin yang nomor 1 kah, 2 kah, atau 3, atau bisa saja perubahan, maksudnya dari yang pertama tadi alasannya, sekarang jadi yang ketiga motivasinya. Nah, mohon pendapatnya Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa menyampaikan motivasi apa yang sekarang? Oke, nomor 2 Bu ya. Berarti kita ambil contoh Ibu Sukyam saat ini melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan itu manusiawi Bu. Ya. Dan ini lebih tinggi daripada motivasinya daripada yang pertama Bapak dan Ibu. Dan semoga nanti lama-kelamaan seiring waktu berlalu kita akan memiliki motivasi yang ketiga, yaitu pembelajar sepanjang hayat, karena kita akan jadi teladan bagi murid-murid kita, mungkin juga bagi anak-anak kita di rumah. Itu ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ciri-ciri itu adalah ketika dalam diri kita muncul pertanyaan ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dihukumkah, ditegurkah, atau dimarahi kah? Nah, itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar karena orang lain tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu dapat arisan, dapat uang transportnya banyak misalkan. Nah, itu juga sama motivasi eksternal karena sesuatu hal dari luar yang membuat kita, mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan kepada kita para pendidik atau guru adalah motivasi internal, juga diharapkan akan dilakukan oleh murid-murid kita Bapak dan Ibu. Tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa saya nanti kalau melakukan ini? Saya nanti akan jadi apa kalau mengerjakan ini? Jadi kita memikirkan akhirnya, karena kita sudah paham apa yang terjadi kalau kita melakukan atau tidak melakukannya, maka
itu berdasarkan dari hati kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain atau faktor dari luar. Next, ini perilaku murid-murid kita di sekolah. Menurut pengamatan Bapak dan Ibu, murid itu paling banyak melakukan karena takut dihukum kah? Atau yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan kah? Atau memang itu kesadaran dirinya? Yang paling banyak sekarang Bapak dan Ibu. Mungkin kelas rendah, kelas 1 nih. Kelas 3, pokoknya 1, 2 itu. Ya. 1, 2. Oh 1, 2 mendapatkan takut karena akan dihukum dan ingin mendapatkan imbalan. Ya gimana nih, adakah guru yang di kelas tinggi kira-kira? Sama, begitu juga ya. Nah itu Pak, itu wajar karena mungkin anak-anak, tapi kita sedikit demi sedikit harus dapat memperbaiki semua, karena tadi takutnya yang terjadi efek sampingnya adalah ketergantungan. Ketika kita tidak lagi memberikan imbalan, maka anak akan malas untuk melakukan sesuatu, karena itu tadi motivasinya dari luar. Iya. Nah Bapak dan Ibu, ketika ada disiplin, maka nanti kita akan mengetahui namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada kasus lagi Bapak dan Ibu untuk memahami ketiga hal tersebut. Ini Iva, itu nama murid, kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, si Iva tadi menjadi gugup. Kemudian dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba jadi gagap, jadi tergagap, berbicara gagap jadinya. Nah kemudian seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Namun Pak Seno pada saat itu hanya membiarkan saja teman-temannya menertawakan kegagapan si Iva tadi. Pak Seno-nya diam, membiarkan. Nah, malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh. Anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas yang berdiri sambil memegang ujung hidungnya. Nah pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak ya Bu Haji ya? Tidak. Alasannya kenapa Bapak dan Ibu jadi tidak setuju? Ibu? Nah termasuk bullying. Iya, ada lagi? Hukuman fisik juga. Iya, bullying dan hukuman fisik. Jadi itu tidak mendidik ya Bu ya untuk anak kita. Malah tadi bisa jadi menjadikannya trauma, takut, malu. Nah, menurut Anda, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno itu tadi hukuman atau konsekuensi? Yang pertama Bapak dan Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada hubungannya Bapak dan Ibu ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, wah betul sekali. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta melepas sepatu sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini ya Ibu. Untuk tidak pegang kuping. Ya, coba kita lihat next Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan jawaban Bapak dan Ibu? Kalau sudah sesuai, berarti Bapak dan Ibu sudah 1000% memahami yang namanya hukuman maupun konsekuensi. Oke, next. Ini ada Bapak dan Ibu menghukum tapi dengan penghargaan. Ya, betul Bu.
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita menjanjikan hadiah, maka kita berasumsi, kita menganggap bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menganggap itu hanya asumsi kita. Next, Pak. Alficon mengemukakan, beliau melakukan riset Bapak dan Ibu, bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang nantinya akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Karena menurut Kon, tindakan belajar itu sendiri pun anak itu sudah mau belajar, itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Dari hasil pengamatannya selama ini, maka ada hasil dari riset beliau. Next, Pak, kita lihat. Nah, bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Misalnya, guru, anak-anak ribut, anak-anak tidak bisa antri, maka oleh gurunya diberikan tanda bintang. Mungkin kalau anaknya disiplin, maka nanti di papan ini kan penilaian ada bintang, anaknya senang, lalu disiplin. Nah, itu tidak akan berjalan lama, hanya sementara. Ketika gurunya tidak lagi bisa memberikan tanda bintang, maka anak mungkin tidak bisa lagi berdisiplin. Terjadi tiba-tiba tidak disepakati dengan anak karena mungkin marah, lalu menghukum IPA, walaupun ternyata tadi akibatnya si IPA malu, ditertawakan. Kalau konsekuensi kan Bapak dan Ibu, artinya misal contoh, ini air tertumpah di meja, gurunya menyuruh anak menyapu melap meja sampai kering, itu kan konsekuensi. Artinya sesuatu hal yang memang harus dilakukan anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi berbeda dengan hukuman. Hukuman cenderung menyakiti hati. Nah, lanjut, Pak. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, wah, anak terlambat nih, guru melihat marah misalkan, langsung diberi hukuman, kamu terlambat keliling lapangan 20 kali. Itu kan tidak terencana. Jadi itu disebut dengan hukuman, cenderung menyakiti. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Nanti kalau terlambat pelajaran olahraga, kamu harus keliling lapangan 7 kali. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi, nah sudah familiarkah Bapak dan Ibu mendengar? Ini adalah salah satu cara yang dibuming-bumingkan oleh calon guru penggerak sekarang. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Solusi untuk memperbaiki permasalahan itu berasal dari murid itu sendiri. Jadi guru yang membuat murid tersebut memikirkan apa sih yang dilakukannya nanti supaya dia dapat memperbaiki kesalahannya. Iya, jadi anak belajar bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Next, Pak. Ini adalah tabel perbedaan yang bisa kita lihat. Nah, terlihat dari tabel ini Bapak dan Ibu, kalau hukuman itu adalah berupa paksaan. Jadi anak terpaksa, murid akan belajar menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Berarti murid akan berbohong, mungkin tidak jujur supaya terhindar dari hukuman gurunya. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar menaati peraturan, walaupun tidak akan bertahan lama. Ketika gurunya itu tidak ada, mungkin dia akan melakukan kesalahan tersebut. Nah, tapi restitusi Bapak dan Ibu, kita akan mengajarkan anak agar paham bahwa dirinya sendiri bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian hukuman dibuat hanya oleh guru, tidak disepakati oleh murid. Makanya tadi tiba-tiba, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru, disepakati juga oleh murid atau anak didik kita. Kalau restitusi,
Solusinya bukan dibuat oleh guru, tapi oleh murid itu sendiri. Next, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat tabel. Mari kita berlatih, Bapak dan Ibu, menentukan hukumankah atau konsekuensi. Kemudian Bapak dan Ibu, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Artinya ketika kita tidak lagi memberikan hadiah, maka bisa jadi orang tersebut akan stop melakukan apa yang kita inginkan. Jadi itu tidak efektif karena bukan keinginan dari kesadaran dirinya sendiri. Next. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain, anak-anak yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai temannya yang tadi diberi penghargaan oleh gurunya, iri dengan temannya. Padahal menurut anak tadi, dia juga sama bekerja kerasnya, kenapa dia tidak diberi penghargaan juga? Jadi itu akan merusak hubungan pertemanan. Nah, jadi bagaimana nih PR juga bagi guru yang suka memberi penghargaan kepada murid. Nah, jadi bisa jadi anak itu akan marah dengan temannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nih riset juga dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat memberikan jawaban benar. Jadi kalau benar diberi uang. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya Bapak dan Ibu, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Apa yang terjadi? Bisa saja dalam pikiran mereka hanya terpikirkan uang tadi. Jadi tidak bisa fokus dengan tujuannya semula. Next, Pak. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ini Bapak dan Ibu, penghargaan tapi menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Jadi itulah kenapa rapor kita sekarang tidak ada tempat untuk menuliskan ranking, karena itu mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, dianggap ini apa, kayaknya yang juara pertama saja yang diperhatikan oleh gurunya, dia merasa sangat bersalah. Kenapa jadi juara kedua, kenapa dia tidak jadi juara ke-1 saja supaya bisa diberi penghargaan. Jadi merasa paling dihukum gitu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali atau realistis, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Apakah itu? Next, Pak. Ada 5 Bapak dan Ibu kebutuhan dasar manusia yang wajib harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Ayo, kita makan, kita minum untuk apa Bapak dan Ibu? Pasti untuk hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Diterima dalam keluarga, diterima oleh teman-teman dalam kelompok kita. Kemudian kebebasan, ingin bisa menentukan pilihan sendiri. Freedom. Kemudian kesenangan. Dan terakhir penguasaan atau kekuatan. Next, Pak. Ini kasus Bapak dan Ibu. Seorang guru kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin ada yang berpendapat, Bapak dan Ibu? Lapar.
Doni lapar, jadi mengambil bekal makanan. Bisanya kada bersama. Nah, bisa tidak bersama. Punya kada bersama, bisa jadi orang tuanya kada mampu. Ini harus dilihat hal seperti ini. Iya benar sekali Bu. Iya, jadi kita intinya tidak langsung menyalahkan anak Bapak dan Ibu, tapi mencari alasan kenapa murid Doni tadi melakukan perbuatan seperti itu. Kita lihat next Pak. Ada beberapa asumsi Bapak dan Ibu. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Ibu Ambar adalah mencari alasan kenapa si Doni itu melakukan perbuatan tersebut. Jika asumsi yang pertama, seperti yang Ibu katakan tadi, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka itu alasannya adalah bertahan hidup. Orang kelaparan, gue, apa yang bisa dilakukan anak kecil? Melihat temannya bawa bekal, diambilnya. Itu ya. Ya, yang kedua, ketika alasan Doni adalah ingin memperoleh perhatian Doni, dan itu berhasil. Teman-temannya marah, dilaporkan ke gurunya memanggil Doni jadi diperhatikan oleh wali kelasnya. Wali kelasnya bisa jadi memanggil orang tuanya ke sekolah, lalu Doni mendapat perhatian orang tuanya. Sebenarnya sederhana, hanya perhatian. Iya, dia kurang perhatian. Kemudian ketika melakukan itu alasannya adalah merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut. Nah, Doni berkuasa terhadap teman-temannya, berarti itu adalah power atau kekuatan atau kekuasaan. Kemudian ketika melakukan itu, alasan keempat adalah merasa bosan karena bekal yang dibawakan itu terus ikan asin, telur dadar misalnya. Dia bosan, dia ingin mencari rasa yang lain, jadi dia mengambil punya teman-temannya supaya dapat rasa yang berbeda itu. Makanya itu dinamakan kebebasan, bebas memilih rasa bekal makan siang yang dia inginkan dengan cara mengambil punya temannya. Dia bosan dengan apa yang dibikinkan mamanya. Yang kelima, senang karena dia iseng usil pada temannya. Dia senang melihat temannya kesal, yang sedih, yang marah, dia tertawa, senang melihat hal tersebut. Berarti kebutuhan dasar yang diinginkan adalah memperoleh kesenangan walaupun dengan cara merugikan teman-temannya. Jadi banyak asumsi jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau salah satu saja kebutuhan, posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk itu Bapak dan Ibu bisa melihat tayangan dari video ini di situ Pak, di dokumen. Tidak bisa diputar. Ya itu. Ya ini ya. Nah, itu kita akan memahami posisi kontrol guru Bapak dan Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Nanti kita perhatikan apa yang dikatakan gurunya Bapak dan Ibu. Sebagai posisi penghukum, ini Naren terlambat 20 menit ke sekolah. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus Dihukum ke keliling lapangan Bu? basket. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Jadi terkesan ketus Bapak Ibu ya kata-katanya. Ya. 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Ya Bu. Pergi sana ke lapangan basket. Antagonisnya apa ya jadi guru? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, Ya, Bu. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, Anak jadi dendam bukan dendam. terhadap gurunya. Tidak menyukai guru tersebut. Apalagi tadi anaknya itu sudah usia SMK atau SMA, jadi dia paham. Ini posisi kontrol berikutnya Bapak dan Ibu. Tuh. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur. Nah, sama itu kepala membuat sekolah. sebagai merasa bersalah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah anak, jangan-jangan gurunya jantungan gara-gara dia. Posisi pembuat Itu kan rasa fatal bersalah jadinya. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, kita lihat Bapak dan Ibu. Pemain sama. Naren! Sudah jam berapa ini? Lemah lembut ya Bapak dan Ibu. Ya. Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bikin senang ibu demi ibu itu kata kuncinya. Sebagai Ya sudah teman. sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru terkesan tidak marah, namun anak melakukan sesuatu demi ibu gurunya. menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah Ramah, cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Perlu diingat, karena ini masih dorongan
eksternal. Iya. Maka ada faktor ketergantungan dan Dorongan eksternal. Jadi kalau gurunya itu tidak ada, mungkin anak akan melakukan pelanggaran lagi. Seiring waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai pemantau atau monitor, kita lihat Bapak dan Ibu seperti apa. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Konsekuensi. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Bersuara datar, tidak emosi atau tidak marah, tapi tidak juga bergurau, Bapak dan Ibu. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir, posisi manajer. Ya, manajer. Naren! Hafal ya, Bapak Ibu. Aduh. Pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, Kaget sekolah dia, masuknya panggil jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini Menanyakan keyakinan. Iya, Bu. Mirip dengan kesepakatan kelas Naren bersedia yang dibuat oleh guru dengan murid. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Menanyakan solusi terhadap anak. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, begitu kira-kira Posisi rangka adegan dari kelima posisi kontrol itu, Bapak dan Ibu. Next, Pak. Menurut Bapak dan Ibu, dari 5 posisi tersebut, posisi mana yang paling bagus, yang paling boleh dipilih, yang paling bijak untuk kita sebagai guru atau sebagai pendidik? Tadi ada posisi apa? Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, menurut Bapak dan Ibu, posisi apa yang paling ideal? Ya, Bu? Iya, betul, manajer. Karena tadi Bapak dan Ibu menyelesaikan masalahnya dengan cara restitusi, membuat anak untuk mencari solusi. Ya, jadi dia bisa bertanggung jawab atas kesalahannya dengan cara dia sendiri. Next, Pak, materi. Lanjut, Pak. Next. Nah, di sini ayo kita berlatih menentukan posisi kontrol guru. Pernyataan
Bapak dan Ibu diperhatikan, kira-kira nanti di posisi apa yang mengatakan ini dari 5 posisi tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Dari 1 sampai 5 tadi Bapak dan Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum merasa bersalah. Merasa bersalah. Kunci ya, merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum dikunci ya. Merasa bersalah, penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman dikunci ya, kayak apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, mau ya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Pemantau, kita Pemantau apa manajer? Mendapatkan stiker bintang hari ini. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau dikunci. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, dikunci. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, kunci. Next Pak, kita lihat jawabannya. Yuk, siapa yang benar? Nah, ini. Siapa yang benar semuanya angkat tangan. Dari 6 pertanyaan, adakah yang benar semua? Berarti kita harus lebih memahami. Tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Buya benar semua. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita lanjut ke yang berikutnya warna Bapak Ibu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Pengawas, ada kaitannya dengan kesepakatan kelas. Tapi yang ini keyakinan kelas. Lalu muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Next Pak. Kita lihat gambar ilustrasi. Orang naik motor pakai helm. Orang pakai masker di tempat yang ada polusi udaranya. Kemudian mencuci tangan setiap hari. Mengapa kira-kira hal itu dilakukan Bapak dan Ibu? Naik motor pakai helm supaya apa kira-kira? Nah, orang tersebut yakin kalau pakai helm itu akan selamat. Atau takut ditilang polisi? Yang mana? Keduanya bisa jadi. Nah, jadi kalau tidak ada polisi berarti naik motornya tidak pakai helm. Iya, boleh jadi. Pakai masker buat apa? Tidak berbau, tidak. Iya, tuh. Kenapa harus cuci tangan setiap hari? Bersih, tidak kena penyakit. Next Pak, kita lihat. Nah, ketika ditanyakan kenapa tidak peraturan kelas, kenapa harus keyakinan kelas, contoh tadi naik pakai helm. Ketika orang meyakini dengan helm bisa selamat, atau ketika orang meyakini kalau pakai helm itu hanya ketika ada tilang polisi, maka ketika tidak ada polisi tadi tidak pakai helm. Tapi kalau orang tersebut yakin berarti ada polisi kah? Tidak ada polisi kah? Maka dia tetap akan mematuhi peraturan lalu lintas karena dia meyakini dengan menaati peraturan lalu lintas, contohnya memakai helm, maka dia akan selamat di jalan. Nah, jadi itu perbedaannya. Akan memunculkan nanti kepada murid kita motivasi intrinsik karena peraturan cenderung untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan, dia akan terdorong dari hatinya, diawasi kah oleh gurunya? Tidak diawasi kah? Maka dia akan mematuhi disiplin tersebut. Next Pak. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ini kita ajak seluruh anak-anak. Terus Pak, bersepakat bersama, dibicarakan bersama. Mereka kita ajak menentukan peraturan-peraturan apa sih yang harus ada di kelas kita supaya kelas kita nyaman untuk belajar. Kemudian dari peraturan kelas tersebut akan kita pilih mana yang akan menjadi keyakinan-keyakinan kita. Keyakinan itu tidak sama seperti peraturan. Cuma peraturan itu adalah bagian daripada keyakinan. Peraturan bisa banyak, tapi keyakinan Bapak dan Ibu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Contoh, tidak boleh terlambat ke sekolah, harus menyapu kelas sesuai dengan jadwal piket. Itu kira-kira keyakinan apa yuk Bapak dan Ibu? Disiplin. Berarti
menjaga kedisiplinan. Bisa jadi itu adalah contoh keyakinan kelas. Next Pak. Ini adalah contoh keyakinan kelas dari kelas 1, kelas 5, dan juga kelas 7. Kalau kelas 5 misalkan selalu bersikap positif. Kalau peraturan mungkin menghormati guru, tidak boleh membuli misalkan dan lain sebagainya, tidak boleh berkata-kata kasar, mungkin itu peraturan. Tapi dijadikan sederhana oleh keyakinan, selalu bersikap positif. Nah, jadi Bapak dan Ibu disarankan di kelas supaya bersama anak-anak membuat keyakinan itu untuk menimbulkan namanya disiplin positif. Next Pak. Nah, ini contoh yang sudah Ulun buat, kebetulan di kelas 6 kemarin sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Gambar yang pertama Bapak dan Ibu, kita sama-sama dengan murid menentukan peraturan yang harus ada di kelas apa saja. Jadi macam-macam tuh 19 murid menentukan peraturan yang berbeda. Karena dia merasa sering dibully, maka dia menentukan peraturan dilarang membuli orang lain katanya. Karena yang sering piket suka lupa, lalu anak ada mengajukan usul piket harus sesuai jadwal katanya. Lalu kita rubah ke bentuk keyakinan yang 19 tadi menjadi hanya ada 6. Itu keyakinannya Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli, apa yang akan dilakukan tadi. Solusinya adalah Ibu segitiga restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga nantinya ketika dia kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya yang asalnya dia berkarakter pemalas, penakut, maka dia akan muncul bergabung dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Nah, restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next Pak. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu Bapak Ibu adalah ketika guru memberikan situasi kondisi yang menenangkan buat anak. Sehingga ketika anak itu melakukan kesalahan, kita memunculkan keadaan yang tenang dulu supaya dia dapat kita korek kejelasan dari masalah yang dia lakukan. Menstabilkan perasaan anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada contoh ucapannya. Menanyakan alasan kenapa jadi anak itu melakukan pelanggaran. Ibu yakin kamu pasti punya alasan. Nah, itu contoh validasi tindakan yang salah. Sehingga dia akan mengalir seperti air nanti berbicara, oh ini loh Bu, saya tadi mengambil bekal makanan teman-teman karena saya tidak dikasih bekal sama ibu saya. Nah itu. Kemudian keyakinan kelas, tadi ada contoh dalam video kan, keyakinan kelas apa yang kamu sepakati? Apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah itu. Next. Ini contoh kata-kata yang bisa diucapkan guru untuk menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Next Pak, kita lihat kalau validasi tindakan yang salah seperti apa. Padahal kamu bisa loh nak melakukan hal yang buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next Pak. Terakhir menanyakan identitas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa bayangan kita tentang kelasnya dia? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next Pak. Nah ini contoh kasus, ada videonya, dibacakan dulu. Ini kasus yang pertama adalah Azam adalah murid kelas 1. Dia sering terlambat Bapak dan Ibu sampai ke sekolah, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran lebih awal dari teman-temannya. Bisa tolong diputarkan Pak videonya? Ya, itu lihat cara kita mengatasi permasalahan. Contoh, halo Azam. Ayo sudah jajan? Bagus. Ayam tahu kenapa hari ini dipanggil? Tahu. Iya, dijelaskan ya. Ayam hari ini datangnya terlambat. Kemarin juga terlambat. Berarti ayam sering kali ya datang terlambat.
Ajeng tahu kalau datang terlambat itu salah. Iya, tapi yang salah itu wajar. Namanya manusia, tempatnya salah jadi diulang sayanglah. Tapi hari ini ibu tidak akan menyalahkan Ajeng. Tapi ibu panggil ke sini, ibu ingin kita sama-sama memperbaiki masalah ini. Ibu yakin Ajeng datang terlambat ini pasti ada alasannya. Coba jelaskan. Nonton film gitu ya, 12 malam. Berarti karena tidurnya kemalaman, Ajeng dibangun kesiangan. Terus terlambat ke sekolah, tidak. Ajeng masih ingat keyakinan kelas. Coba sebutkan. Datang tepat waktu. Harus disiplin. Benar sekali Jam. Menurut Ajeng, bagaimana cara Ajeng supaya tidak lagi datang terlambat? Apa yang Ajeng lakukan? Menanyakan solusi dari anak. Jujur lebih awal dan harus disiplin. Benar sekali. Misalnya Ajeng lupa, siapa yang bisa mengingatkan Ajeng? Mama, Abah, dan Aa. Bagus sekali. Ajeng mau jadi anak yang disiplin? Ya. Bagus, oke. Terima kasih Ajeng. Selamat bergabung sama teman-temannya lagi ya. Tos dulu dong. Oke. Itu kelas 1. Contoh siswa kelas 5. Kasus kedua, anak yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Menerapkan segitiga restitusi. Kalau misalnya terlambat mengerjakan kali ini, berarti kakak telah melakukan kesalahan. Oh, jadi dua tambah kali sekolah. Tapi ya, melakukan kesalahan itu wajar, hal yang biasa. Karena kita sebagai manusia, ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi hari ini ibu memanggil kakak, ibu yang membantu bagaimana nantinya supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi ibu yakin tanpa terlambat mengumpulkan PR pasti ada. Coba jelaskan. Terlalu asik bermain. Jadi akhirnya lupa sama PR-nya ya, begitu ya Kak? Kakak masih ingat keyakinan kelas kakak? Coba ibu iya, terus satu lagi mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Benar sekali. Menurut kakak, apa yang bisa kakak lakukan supaya nantinya bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas? Apa yang bisa kakak lakukan? Mengerjakannya langsung, baru kakak bermain. Oke, bagus sekali ya Kak ya. Mudah-mudahan nanti kakak bisa menjadi anak yang lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Kakak Munadir. Selamat bermain kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu ya Bapak Ibu. Tapi di situ ulun juga masih belajar menerapkan restitusi segitiga ini supaya tadi dapat menyelesaikan masalah, memberikan solusi kepada anak. Nah, itu mungkin masih ada materinya Pak. Terakhir ya Bapak Ibu ya,
terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini walaupun sedikit, cuma karena ini masih tahap belajar, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan di sekolah, terutama segitiga restitusi, karena menyelesaikan permasalahan anak tanpa menghukum ataupun memberikan konsekuensi. Jadi itu mengajarkan kepada murid kita bagaimana memiliki karakter yang mandiri serta bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Salah dan hilaf, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dikembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu. Menjaga kebersihan. Lagi kira-kira nih. Ada lagi yang perlu ditambahkan nggak? Wah, tidak boleh pakai sepatu di kelas. Kalau berpakaian rapi bisa nggak? Nah, berpakaian. Oh iya. Mana teman-teman yang lain yang tidak boleh? Batu menempel. Ada nih kayaknya. Halo Azam. Ayam sudah jajan? Bagus. Ayam tahu kenapa hari ini Ibu panggil? Iya, Ibu jelaskan ya. Ayam hari ini datangnya terlambat. Kemarin juga terlambat. Berarti Ayam sering sekali ya datang terlambat. Ayam tahu kalau datang terlambat itu salah. Iya, tapi Jam, salah itu wajar. Namanya manusia, tetapnya salah dan hilaf, sayanglah. Tapi hari ini Ibu tidak akan menyalahkan Ajam. Tapi Ibu
Ibu panggil ke sini, Ibu ingin kita sama-sama memperbaiki masalah ini. Ibu yakin Ajam datang terlambat ini pasti ada alasannya. Coba jelaskan. Nonton film tidurnya jam 12. Berarti karena tidurnya kemalaman, Ajam jadi bangun kesiangan. Terus terlambat deh ke sekolah. Iya tidak? Ajam masih ingat keyakinan di kelas? Coba sebutkan. Datang tepat waktu. Harus disiplin. Benar sekali, Jam. Menurut Ajam, bagaimana cara Ajam supaya tidak lagi datang terlambat? Apa yang Ajam lakukan? Tidur lebih awal dan harus disiplin. Benar sekali. Misalnya Ajam lupa, siapa yang bisa mengingatkan Ajam? Mama, Abah, dan A. Bagus sekali. Ajam mau jadi anak yang disiplin? Bagus, oke. Terima kasih Ajam. Selamat gabung sama teman-temannya lagi ya. Tos dulu dong. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak tahu kenapa Ibu panggil? Iya, kakak hari ini terlambat mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya atau PR-nya. Sedangkan teman-teman kakak sudah mengumpulkan sejak kemarin. Ya. Nah, kakak tahu kalau misalnya terlambat mengerjakan PR ini berarti kakak telah melakukan kesalahan. Oke. Tapi kak, melakukan kesalahan itu wajar, hal yang biasa karena kita sebagai manusia. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan, tapi hari ini ibu memanggil kakak, ibu yang membantu bagaimana nantinya supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi ibu yakin kakak terlambat mengumpulkan PR pasti ada alasan. Coba jelaskan. Terlalu asik bermain. Jadi akhirnya lupa sama PR-nya ya, gitu ya kak? Oke. Kakak masih ingat keyakinan kelas kakak? Coba ibu mau enggak? Tidak boleh buang sampah sembarangan di dalam kelas. Iya, terus satu lagi, mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Benar sekali. Menurut kakak, apa yang bisa kakak lakukan supaya nantinya bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas? Apa yang bisa kakak lakukan? Mengerjakannya langsung baru kakak bermain. Oke, bagus sekali ya kak ya. Mudah-mudahan nanti kakak bisa menjadi anak yang lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih kakak Munadil. Selamat bermain kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Mu'asam. Saya sana-sana belajar sama Ibu Hana. Bagaimana terus ibu saya bersalah, Ibu Hana tidak marah saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Munadil. Saya kelas 5. Saya suka di sini karena Ibu Ana tidak pernah menyerahkan, terlalu sabar membimbing saya. Dan juga dia tidak pernah marah dan dia tetap baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Sahman, merupakan salah satu rekan kerja Ibu Hana Nisfiani di sekolah. Kegiatan diseminasi budaya positif yang beliau sampaikan sangat bermanfaat
dan berguna bagi kami, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kepada Ibu Hana, terus semangat. Kami tunggu aksi-aksi nyata selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.